Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa ada amalan yang sangat ringan, hanya membutuhkan beberapa menit setelah salat, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa? Amalan itu tidak memerlukan biaya, tidak membutuhkan tenaga besar, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun sayangnya, banyak orang justru melewatkannya karena terburu-buru bangkit setelah salam. Padahal bisa jadi, amalan sederhana inilah yang kelak menjadi salah satu penyelamat kita di hadapan Allah. Terlebih bagi mereka yang usianya semakin bertambah dan mulai menyadari bahwa kehidupan dunia tidak akan berlangsung selamanya. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari luangkan sejenak untuk merenungkan satu pertanyaan. Jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah? Harta, jabatan, dan popularitas tidak akan ikut masuk ke dalam kubur. Yang akan menemani kita hanyalah iman dan amal saleh. Karena itulah, jangan pernah meremehkan amalan kecil yang memiliki pahala besar di sisi Allah. Setelah selesai menunaikan salat wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai zikir dan doa yang menjadi penyempurna ibadah seorang hamba. Pada saat itulah, hati berada dalam keadaan yang lebih dekat kepada Allah. Maka sangat disayangkan jika kesempatan berharga tersebut langsung ditinggalkan. Berikut 6 zikir agung yang sangat dianjurkan untuk diamalkan setelah salat. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Zikir pertama adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali setelah salat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengapa setelah salat kita masih diperintahkan beristighfar? Karena tidak ada manusia yang sempurna dalam ibadahnya. Bisa jadi ketika salat kita kurang khusyuk, pikiran melayang, atau ada kekurangan yang tidak kita sadari. Dengan beristighfar, seorang hamba mengakui kelemahannya di hadapan Allah dan memohon agar segala kekurangan tersebut diampuni. Jangan pernah merasa dosa kita terlalu banyak untuk mendapatkan ampunan Allah. Rahmat-Nya jauh lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan bisa jadi pintu rezeki yang terasa sempit, hati yang gelisah, atau berbagai kesulitan hidup yang kita alami berkaitan dengan dosa-dosa yang belum kita sesali. Karena itu, jangan tinggalkan istighfar setelah salat. Kemudian yang kedua adalah membaca kalimat tahlil. Zikir kedua adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terutama setelah salat subuh dan maghrib. Kalimat ini merupakan inti tauhid. Di dalamnya terdapat pengakuan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Saat seseorang mengucapkannya dengan penuh keyakinan, ia sedang memperbarui keimanannya kepada Allah. Ia mengakui bahwa seluruh kerajaan adalah milik Allah dan segala pujian hanya layak ditujukan kepadanya. Zikir ini juga menjadi pengingat bahwa apapun yang kita miliki hari ini hanyalah titipan. Ketika hati selalu terhubung kepada Allah, rasa takut terhadap dunia akan berkurang dan ketenangan akan semakin bertambah. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa keselamatan. Setelah salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang sangat singkat namun penuh makna. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan. Darimu segala keselamatan berasal. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang maha agung dan maha mulia. Doa ini mengajarkan bahwa ketenangan, keamanan, kesehatan, dan kebahagiaan sejati hanya datang dari Allah. Banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara, tetapi sering kali melupakan sang pemberi ketenangan itu sendiri. Padahal ketika seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah, hatinya akan menjadi lebih damai meskipun sedang menghadapi berbagai ujian hidup. Kemudian yang keempat, membaca ayat kursi. Zikir berikutnya adalah membaca ayat kursi setelah setiap salat wajib. Ayat ini merupakan salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran karena berisi penjelasan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, tidak ada penghalang antara dirinya dan surga selain kematian. Betapa besar rahmat Allah. Hanya dengan meluangkan waktu beberapa saat setelah salat, seseorang mendapatkan kesempatan untuk meraih keutamaan yang sangat besar.
Selain itu, ayat kursi juga dikenal sebagai penjaga diri dari berbagai gangguan dan menjadi sumber ketenangan bagi orang yang membacanya dengan penuh keyakinan. Karena itu, biasakanlah membaca ayat kursi sebelum meninggalkan tempat salat. Kemudian yang kelima adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan zikir yang sangat terkenal setelah salat, yaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini sangat ringan diucapkan tetapi memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Tasbih mengajarkan kita untuk menyucikan Allah dari segala kekurangan. Tahmid melatih hati agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan takbir mengingatkan bahwa Allah Maha Besar di atas seluruh urusan dunia yang sering membuat kita cemas. Jika diamalkan secara istiqamah, zikir ini dapat menjadi sebab datangnya ketenangan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, berdoa memohon surga dan perlindungan dari neraka. Zikir terakhir adalah memperbanyak doa setelah salat. Jangan langsung bangkit dan sibuk dengan urusan dunia. Luangkan beberapa menit untuk bermunajat kepada Allah. Mintalah apapun yang baik untuk dunia dan akhirat. Di antara doa yang sangat dianjurkan adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Artinya, Ya Allah, aku memohon surga kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Doa ini sangat singkat, tetapi mencakup harapan terbesar seorang mukmin. Sebab pada akhirnya tujuan hidup kita bukan sekadar sukses di dunia, melainkan mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surganya. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang. Karena itu, jangan menunda untuk memperbanyak doa dan zikir selama kesempatan masih diberikan. Sahabat yang dirahmati Allah, kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat. Setiap hari usia kita berkurang dan waktu untuk beramal semakin sedikit. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah berikan setelah salat. 6 amalan yang telah kita bahas hari ini sangat ringan dilakukan, namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Mulailah membiasakan diri mengamalkannya secara istiqamah. Jangan terburu-buru meninggalkan tempat salat. Duduklah sejenak, berzikirlah, dan dekatkan hati kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menjaga keluarga kita, serta memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.